Setelah kemenangan luar biasa dalam Perang Badar, kaum muslimin semakin dihormati di Madinah. Namun kemenangan ini justru membuat kaum Yahudi Bani Qainuqa' semakin murka dan iri hati. Mereka merasa tidak terima melihat Islam semakin kuat dan kebencian mereka semakin membara. Di Madinah kaum Yahudi terbagi dalam 3 suku utama, Bani Qainuqa', Bani Nadhir, dan Bani Quraizah. Namun di antara ketiganya, Bani Qainuqa' adalah suku yang paling keras menentang Islam. Mereka dikenal sebagai pandai besi dan pedagang yang menguasai pasar di Madinah, serta memiliki benteng pertahanan yang kokoh. Sejak kemenangan kaum muslimin atas Quraisy, mereka mulai menghasut dan menyebarkan kebencian kepada masyarakat Madinah, mencoba memecah belah kaum muslimin dan menyulut perpecahan antara kaum muhajirin dan Ansyar. Rasulullah dengan kesabarannya berulang kali menasihati mereka dan mengajak mereka untuk tunduk kepada kebenaran Islam, mengingatkan mereka akan ayat-ayat Allah yang telah mereka ketahui dalam kitab-kitab mereka. Namun dengan penuh kesombongan, mereka menolak ajakan tersebut. Suatu hari, dalam suasana penuh ketegangan, Rasulullah berkata kepada mereka, "Wahai Bani Qainuqa', takutlah kepada Allah sebagaimana yang telah dialami oleh Quraisy. Mereka telah melihat bagaimana Allah menolong hamba-hambanya yang beriman. Namun mereka justru mencemooh Rasulullah dengan penuh kesombongan. Hai Muhammad, janganlah engkau terpedaya hanya karena engkau menang melawan Quraisy. Jika kami berperang denganmu, maka engkau akan tahu siapa sebenarnya kami. Kami adalah para pejuang sejati. Engkau tidak akan mampu menghadapi kami." Ucapan ini menunjukkan kesombongan dan permusuhan mereka yang nyata. Namun Rasulullah tetap bersabar hingga akhirnya terjadi sebuah peristiwa yang mengawali perang besar ini. Suatu hari, seorang wanita muslimah yang berhijab datang ke pasar milik Bani Qainuqa' untuk membeli perhiasan. Wanita tersebut dikenal sebagai sosok yang menjaga kehormatannya dan tidak pernah menampakkan auratnya kepada siapapun yang bukan mahramnya. Namun, para pedagang Yahudi mulai melecehkan dan mengejeknya. Mereka dengan sengaja mengganggunya, mencoba merayu dan meminta agar ia membuka jilbabnya. "Bukalah jilbabmu, biarkan kami melihat wajah cantikmu," kata salah seorang di antara mereka dengan nada mengejek. Wanita muslimah itu menolak dengan tegas dan berusaha meninggalkan tempat itu, tetapi seorang penjual perhiasan yang licik mengikat ujung jilbabnya tanpa ia sadari. Ketika ia berdiri untuk pergi, jilbabnya tersingkap, memperlihatkan auratnya di hadapan banyak orang. Seketika terdengar derai tawa dari orang-orang Yahudi yang berada di pasar. Mereka mengejek dan menghina wanita itu, sementara ia berdiri dalam keadaan terhina dan teraniaya. Wanita itu pun berteriak minta tolong. Teriakannya mengundang perhatian seorang sahabat Rasulullah yang kebetulan berada di pasar. Dengan amarah membara, sahabat itu segera menyerang pelaku yang melecehkan wanita muslimah tersebut dan membunuhnya. Namun kaum Yahudi yang marah segera mengeroyok dan membunuh sahabat itu sebagai balasan. Kabar ini dengan cepat sampai kepada Rasulullah, dan hati beliau penuh dengan kesedihan. Ini bukan hanya pelecehan terhadap seorang wanita muslimah, tetapi juga penghinaan terhadap Islam dan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat dengan kaum muslimin. Rasulullah segera mengumpulkan pasukan muslimin dan mengangkat Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai pembawa bendera perang. Rasulullah dengan suara tegas berkata kepada para sahabatnya, "Demi Allah, kaum Yahudi ini telah melampaui batas. Mereka tidak lagi menghormati kehormatan seorang muslim, maka kita tidak akan tinggal diam." Dengan semangat jihad yang membara, pasukan muslimin segera bergerak menuju benteng Bani Qainuqa', di mana kaum Yahudi telah bersiap berlindung di balik benteng-benteng mereka. Sesampainya di sana, Rasulullah berdiri di depan gerbang benteng dan menyeru mereka, "Wahai Bani Qainuqa', kalian telah melanggar perjanjian. Kalian telah menghina kehormatan seorang muslimah dan membunuh seorang muslim yang tak bersalah. Keluarlah dan bertanggung jawablah atas perbuatan kalian." Namun dengan kesombongan mereka menolak, menutup gerbang, dan memilih untuk bersembunyi dalam benteng mereka. Maka pengepungan pun dimulai. Benteng Bani Qainuqa' yang selama ini mereka banggakan kini berubah menjadi penjara bagi mereka sendiri. Setelah 15 hari pengepungan, mereka semakin terdesak, tidak ada makanan yang tersisa, tidak ada harapan untuk bertahan. Mereka sadar, tidak ada lagi jalan keluar.
Ketakutan menyelimuti wajah-wajah mereka. Orang-orang yang sebelumnya sombong dan angkuh, kini gentar dan kehilangan harapan. Para pemimpin mereka memandang satu sama lain dengan gelisah, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan diri. Salah satu tetua mereka dengan suara bergetar berkata, "Kita harus menyerah. Jika kita bertahan, kita akan mati kelaparan atau dibantai." Namun sebagian dari mereka masih keras kepala, enggan menerima kekalahan. Apakah kalian ingin menyerahkan diri kepada Muhammad? Tidakkah kalian ingat bagaimana kita menertawakan ajarannya? Bagaimana kita memperolok pengikutnya? Ujar salah seorang dari mereka dengan marah. Tapi akhirnya, rasa takut mengalahkan kesombongan mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan lain, maka dengan kepala tertunduk, mereka menyerahkan diri kepada Rasulullah dan pasukannya. Ketika berita penyerahan diri Bani Qainuqa sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, ia segera bergegas menuju tempat Rasulullah. Dengan wajah penuh kepanikan dan sikapnya yang berpura-pura peduli, ia berdiri di hadapan Rasulullah, lalu berkata, "Wahai Muhammad, mereka adalah sekutuku. Mereka telah hidup bersamaku selama bertahun-tahun. Jika engkau membunuh mereka, bagaimana dengan perjanjian kita?" Namun Rasulullah tidak bergeming. Dengan suara yang tegas beliau menjawab, "Wahai Abdullah, mereka telah melanggar perjanjian. Mereka telah menghina dan melecehkan seorang muslimah. Mereka telah membunuh seorang sahabat kita. Bagaimana mungkin engkau masih membela mereka?" Namun Abdullah bin Ubay tidak menyerah begitu saja. Dengan penuh keberanian, ia mengulurkan tangannya dan menggenggam jubah Rasulullah dengan erat, lalu berkata, "Wahai Muhammad, jangan lakukan ini. Jangan bunuh mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka dibantai." Rasulullah menatapnya dengan tajam, namun tetap diam. Abdullah bin Ubay terus memohon, tidak melepaskan genggamannya, hingga akhirnya Rasulullah dengan penuh kebijaksanaan memilih untuk mengusir mereka dari Madinah. Dengan keputusan ini, Bani Qainuqa diperintahkan untuk meninggalkan Madinah selamanya. Mereka tidak boleh membawa harta benda mereka, kecuali hanya yang bisa mereka pikul di atas punggung mereka sendiri. Ketika mereka meninggalkan Madinah, mereka berjalan dengan penuh kehinaan. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka kosong, tubuh mereka gemetar. Dulu mereka mengejek kaum muslimin, kini mereka meninggalkan kota dengan penuh kehinaan. Para sahabat yang menyaksikan mereka pergi, mengingat betapa sombongnya mereka sebelumnya. Salah seorang sahabat berbisik, "Dulu mereka berkata bahwa kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Lihat sekarang, Allah telah menampakkan kebenaran." Peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi semua yang ingin mengkhianati Islam dan kaum muslimin. Rasulullah berdiri di gerbang Madinah, menyaksikan mereka berlalu. Lalu beliau berdoa dengan penuh harapan agar Madinah menjadi tempat yang lebih aman bagi kaum muslimin. Meskipun Bani Qainuqa telah diusir, namun masih ada ancaman lain yang berbahaya. Salah satu musuh terbesar Islam saat itu adalah Ka'ab bin al-Ashraf, seorang Yahudi kaya yang sangat membenci Rasulullah dan kaum muslimin. Dia memanfaatkan syairnya untuk menyebarkan kebencian terhadap Islam, mencemooh Rasulullah, dan menghasut kaum Quraisy untuk menyerang Madinah. Ketika Rasulullah mengetahui hal ini, beliau berkata, "Siapa yang bersedia menghabisi Ka'ab bin al-Ashraf? Dia telah menzalimi Allah dan Rasulnya." Mendengar hal itu, Muhammad bin Maslamah, seorang sahabat yang pemberani, segera berdiri dan berkata dengan mantap, "Aku, wahai Rasulullah, aku akan menuntaskan tugas ini untuk Islam." Namun Rasulullah mengingatkan, "Lakukanlah dengan bijak, jangan sampai Madinah diliputi ketakutan." Muhammad bin Maslamah mengangguk. Ia tahu bahwa tugas ini sangat berbahaya, tetapi demi Allah dan Rasulnya, ia siap mempertaruhkan nyawanya. Muhammad bin Maslamah bersama beberapa sahabatnya membuat strategi untuk memancing Ka'ab bin al-Ashraf keluar dari bentengnya. Mereka mendatangi Ka'ab dan berkata dengan wajah penuh kesedihan, "Wahai Ka'ab, sejak Muhammad datang ke Madinah, hidup kami menjadi sulit. Kami butuh bantuanmu." Ka'ab yang sombong itu tertawa. "Aku tahu, Muhammad hanya membawa kehancuran. Apa yang bisa aku lakukan untuk kalian?" Mereka menjawab, "Kami butuh bantuanmu dan kami ingin menggadaikan sesuatu kepadamu sebagai jaminan." Ka'ab mengangguk, lalu bertanya,
"Apa yang akan kalian gadaikan?" Mereka menjawab, "Senjata kami." Ka'ab bin al-Ashraf merasa yakin bahwa mereka benar-benar membutuhkan bantuan, sehingga ia tidak menaruh curiga. Lalu mereka membawanya keluar dari bentengnya, jauh dari perlindungan kaumnya. Di saat yang telah ditentukan, Muhammad bin Maslamah dan para sahabatnya segera menyerang Ka'ab bin al-Ashraf dengan pedang mereka. Dalam kegelapan malam, suara teriakan Ka'ab menggema. Ia terjatuh ke tanah, bersimbah darah. Dengan suara lemah, ia berkata, "Kalian telah menipuku." Namun Muhammad bin Maslamah menjawab, "Ini balasan bagi orang yang menghina Rasulullah dan menyebarkan kebencian terhadap Islam." Dengan tebasan terakhir, Ka'ab bin al-Ashraf tewas. Ketika berita kematian Ka'ab sampai ke Madinah, para sahabat bersyukur karena salah satu musuh terbesar Islam telah dilenyapkan. Namun di sisi lain, kaum Yahudi menjadi ketakutan. Mereka kini tahu bahwa Islam tidak akan tinggal diam jika dihina dan dizalimi. Salah seorang dari mereka berkata dengan suara bergetar, "Jika Muhammad bisa menghabisi Ka'ab, maka tidak ada yang aman di kota ini." Namun Rasulullah tidak pernah bertindak sewenang-wenang. Semua keputusan yang diambilnya adalah demi keadilan dan keamanan kaum muslimin. Peristiwa ini semakin menguatkan posisi Islam di Madinah. Kaum muslimin kini semakin yakin bahwa Allah selalu menolong mereka. Namun meski mereka telah mengalahkan banyak musuh, perjuangan masih panjang. Karena masih banyak rintangan yang harus dihadapi. Dan kaum musyrikin Makkah belum berhenti menyusun rencana untuk menghancurkan Islam